Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Regandani Surya. Di sini saya akan melakukan review jurnal dengan judul Penerapan Framework ITL versi 3 dalam Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi SMK di Kabupaten Banyuasin. Artikel tahun 2022, Sinta 3, karya Aditya dan Widya Holil. Selanjutnya ada overview, pertama dari ITL versi 3, Tata Kelola Teknologi Informasi, dan IT Service. Selanjutnya ada landasan teori. Pertama dari ITL versi 3, yaitu merupakan kerangka kerja suatu konsep yang menggambarkan praktek terbaik manajemen layanan teknologi informasi, berfokus pada pengembangan serta pengukuran terus-menerus terhadap kualitas layanan IT yang diberikan terhadap bisnis. Selanjutnya ada tata kelola TI. Tata kelola TI merupakan sebuah proses yang bermanfaat dalam memantau hingga mengendalikan suatu keputusan, kapabilitas dalam lingkup teknologi informasi dengan memastikan dan mencocokkan pengiriman nilai pada pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada IT Service, yaitu layanan sistem dan teknologi informasi, merupakan sebuah layanan yang memanfaatkan kegunaan dari software, hardware, dan fasilitas komunikasi yang mendukung akses informasi kepada pelanggan dalam proses bisnis melalui penciptaan, manajemen, dan optimalisasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama, melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi perbaikan tingkat kematangan tata kelola TI yang telah memenuhi kriteria domain service pada ITL versi 3 pada SMK di Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dengan menganalisis kondisi jaringan yang ada pada SMK di Kabupaten Banyuasin. Harapan yang dihasilkan penelitian yaitu menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola TI yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Nilai kematangan saat ini yang diharapkan dihasilkan dari pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI yang mengacu pada kerangka kerja ITIL versi 3. Selanjutnya ada background-nya. Dari problem statement-nya yaitu permasalahan yang dihadapi instansi pendidikan, khususnya sekolah-sekolah pada bidang SMK yang ada di Kabupaten Banyuasin. Terdapat masalah data yang kurang dihandalkan, minimnya infrastruktur, kondisi geografis yang luas dan kurangnya sumber daya manusia pada bidang TI, sehingga hal ini mengurangi kemampuan sekolah-sekolah dalam menentukan skala prioritas pengembangan sistem informasi berbasis teknologi. Selanjutnya ada dari ITL versi 3, yaitu terdiri dari 5 buku inti yang mencakup siklus hidup layanan, yaitu ada service strategi yang memberikan panduan pengimplementasian IT, bagaimana memandang konsep IT bukan sebagai kemampuan organisasi tapi juga sebagai aset strategis. Selanjutnya ada service design sebagai panduan kepada organisasi TI secara sistematis dan best practice dalam mendesain membangun layanan TI maupun implementasi IT. Selanjutnya ada service transition menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI, baik yang baru maupun diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Selanjutnya ada service operation, adalah tahap life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan IT. Selanjutnya ada continuous service improvement, memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. Di sini ada diskusi dari maturity level, yaitu maturity level sendiri ada pengelompokan atribut yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan pada ITIL terbagi menjadi 2, yaitu ada ITSP, Informasi Teknologi Service Support Process, yaitu proses dukungan diperlukan untuk memastikan kualitas layanan. Proses ini mengelola masalah dan perubahan infrastruktur teknologi informasi. Dan selanjutnya ada ITSDP, yaitu Informasi Teknologi Service Delivery Process, yaitu proses dukungan untuk mendefinisikan bisnis teknologi informasi melalui layanan proses pengiriman. Selanjutnya di sini ada maturity level ITL versi 3, ada level-level ya, tingkatannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu penjelasan setiap maturity level dari level 0 sampai level 5. Pertama ada level 0, non-existent merupakan tahap awal perusahaan. Organisasi pada tahap ini belum dapat mendefinisikan permasalahan-permasalahan yang harus diatasi. Organisasi merasa tidak ada membutuhkan
mekanisme proses tata kelola TI yang baku sehingga tidak ada pengawasan sama sekali. Selanjutnya ada level 1, inisial ad hoc. Terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi. Sudah adanya penyuasanan sistem terkomputerisasi, secara umum pendekatan terhadap pengelolaan proses tidak terorganisasi. Organisasi juga memiliki inisiatif untuk melakukan tata kelola TI, namun sifatnya masih non-formal. Selanjutnya ada level 2, repeatable. Pada tahap ini, organisasi sudah melakukan perencanaan, pengelolaan, dan implementasi sistem berbasis komputer yang lebih terarah. Organisasi ini memiliki kebiasaan terpola untuk merencanakan tata kelola TI yang dilakukan secara berulang, namun belum melibatkan dokumen formal. Selanjutnya ada define. Pada tahap ini memiliki proses TI yang sudah didokumentasikan dengan baik, kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. Organisasi juga menyadari perlu adanya proses tata kelola TI, sehingga adanya aturan yang menunjukkan organisasi secara rutin melalui tata kelola TI. Selanjutnya ada level 4, manage dan measurable. Pada tahap ini, pihak manajemen organisasi dapat memonitor proses komputerisasi dengan baik. Pengembangan sistem sudah terarah dan dijalan secara terorganisir. Proses tata kelola TI sudah secara formal dan dilakukan secara terus-menerus dan dievaluasi untuk meningkatkan layanan organisasi. Selanjutnya ada level 5, optimize. Pada tahap ini, organisasi telah mengikuti best practice yang ditandai dengan adanya proses otomatisasi pada sistem dengan metodologi yang tepat. Tata kelola TI juga menjadi budaya organisasi dan hasil tata kelola TI juga dijadikan acuan untuk pembenahan layanan organisasi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua cara pokok, yaitu metode interaktif yang meliputi observasi dan wawancara, dan yang non-interaktif yang meliputi dokumentasi. Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya ada sumber data. Pertama, data primer. Data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang telah dibagikan. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data diperlukan sebagai data pendukung data primer. Data ini diambil dari berbagai sumber, yaitu buku, makalah, jurnal, serta data dari penelitian terdahulu. Selanjutnya ada research progress. Ada pertama analisis hasil survei kuesioner. Dari pelaksanaan hasil survei kuesioner tingkat kematangan secara online melalui Google Form, diperoleh jawaban sebanyak kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Dalam pengukuran maturity level, digunakan kuesioner dengan metode pengumpulan data yang akan memiliki nilai indeks dari masing-masing kriteria pada pengukuran yang dilakukan. Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang sudah tertera di layar, yaitu indeks total nilai jawaban dibagi jumlah soal kali jumlah responden. Hasil tingkat kematangan SMK di Kabupaten Banyuasin. Hasil jawaban responden tersebut selanjutnya dibuat rekapitulasi dan akan dinyatakan dengan hasil tabel dan grafik secara garis besar yang akan memberikan tingkat kecenderungan suatu tingkat kematangan atas beberapa atribut pada proses yang mengacu pada kerangka kerja ITIL versi 3. Berdasarkan hasil uji validasi, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid karena nilai R table adalah lebih besar dari, sedangkan uji reliabilitas dinyatakan reliable karena nilai Cross-Bench alpha lebih dari 0,10. Selanjutnya ini adalah hasil dari analisisnya. Saya akan menjelaskan maturity level pada SMK yang sudah didapatkan. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu pembagian subdomain yang akan diukur maturity levelnya. Di sini ada pembagian areanya dari capacity management, yaitu manajemen kapasitas, merupakan sarana untuk menetapkan fungsi untuk mengukur, memantau, dan menyesuaikan batasan atau tingkatan dari kapasitas dalam tatanan untuk mengeksekusi dan melaksanakan jadwal kerja. Selanjutnya ada IT Service Continuity Management, yaitu berfokus pada perencanaan untuk pencegahan, prediksi, dan manajemen insiden dengan tujuan menjaga ketersediaan dan kinerja layanan pada tingkat setinggi mungkin sebelum dan selama setelah insiden tingkat bencana. Tujuannya untuk mengurangi waktu henti, biaya, dan dampak bisnis dari insiden yang menerapkan proses standar yang efektif ketika insiden terjadi. Selanjutnya ada problem management, yaitu pengelolaan masalah, mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk mendiagnosa akar penyebab insiden diidentifikasi melalui proses manajemen insiden. Dan untuk menentukan resolusi masalah ini, hal ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
pelaksanaannya sudah melalui prosedur dan kontrol yang tepat. Selanjutnya ada akses manajemen, yaitu akses manajemen untuk memanage siapa yang berhak dan siapa saja yang tidak berhak untuk bisa akses dalam ke sistem. Akses manajemen ini digunakan untuk menjamin bahwa layanan IT di sebuah organisasi sudah memenuhi syarat-syarat confidentiality, integrity, dan availability. Akses manajemen ini mengatur dan mengontrol dan juga mengaudit akses terhadap layanan sehari-hari. Dan ini adalah hasil dari maturity level dari setiap SMK di Banyuasin yang sudah dilakukan pengukuran maturity level dan levelnya ditentukan oleh skor dari setiap subdomain. Pertama ada SMKN Suwaktapeh, pada saat ini tingkat kematangan keduanya berada di level 3 atau pada level define. Selanjutnya ada SMKN 1 Banyuasin 3, pada saat ini tingkat kematangan berada di level 2 dan 3 atau pada level define dan repeatable. Selanjutnya ada SMKUN 2 Banyuasin 3, pada saat ini tingkat kematangan pada level 2 dan 3 atau berada di tahap repeatable dan define. Selanjutnya ada SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai. Tingkat kematangan baik dari table pada SMK yaitu berada di level 2 dan 3 atau pada level repeatable dan define. Dan ada SMKN 1 Air Kumbang. Tingkat kematangan baik dari table yaitu berada pada level kematangan 3 atau level define. Dan terakhir ada SMK Nurul Hidayah. Tingkat kematangan dari table itu berada di level 2 dan 3 atau repeatable dan define. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan pada penelitian, yaitu kekuatannya, penelitian yang dilakukan sudah lengkap, bahkan sudah dilakukan pengujian uji validitas berdasarkan item. Pembagian subdomain yang lengkap pada maturity level di setiap sekolah yang sudah diukur tingkat kematangannya. Selanjutnya ada kelemahannya, perlu dilakukan penelitian atau kajian lebih lanjut dengan mengkaji variabel yang lebih luas dan kajian teori yang mendalam terutama dalam planning setelah diukuran maturity level pada setiap sekolah di Banyuasin. Selanjutnya belum dilakukan proses audit dengan studi kasus penerapan framework ITL versi 3 dalam tata kelola informasi teknologi informasi di SMK Banyuasin. Selanjutnya ada conclusion, penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola TI yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Nilai kematangan saat ini diharapkan dan dihasilkan dari pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI yang mengacu pada kerangka kerja ITL versi 3. Keluaran yang dihasilkan merupakan hasil rekapitulasi data, jawaban kuesioner yang telah dikumpulkan melalui proses survei terhadap responden dalam menilai tingkat kematangan tata kelola TI pada SMKN di Kabupaten Banyuasin. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.